Pemirsa, hari ini Amar Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Amar Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba hari ini pukul 10 pagi. Diketahui pesinetron Amar Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Saat ini kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama Salam Pulungan dan juru kamera Rama Romadona untuk mengetahui jalannya sidang kasus narkoba dengan terdakwa Amar Zoni. Selamat siang Salam, apa agenda sidang hari ini dan seperti apa situasinya kini di sana? Ya, Priska dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan dengan terdakwa Amar Zoni terkait dengan dugaan kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba. Ini baru saja selesai dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana tadi dari Jaksa Penuntut Umum turut menghadirkan 2 orang saksi verbalisan dari pihak Rutan, yakni dari PLH Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Abdul Qadir Atamimi dan juga pendamping keamanan Muhammad Isnan, yang merupakan keduanya ini merupakan dari saksi verbalisan dari Rutan yang dimintai keterangannya untuk mengenai proses pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Karena memang seperti yang kita ketahui dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung sejak pukul hampir 11 siang hari tadi, ini ada sejumlah informasi yang disampaikan dari saksi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun juga kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa menyangkal terkait dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak Polsek di Cempaka Putih, kekerasan terhadap ke-6 terdakwa begitu, dan juga ini juga turut disangkal kembali dari ke-6 terdakwa yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Dan tadi juga Amar Zoni, salah satu terdakwa, ini juga turut menyerahkan secari kertas yang berupa isi dari tangkapan layar yang menyatakan bahwa Kanit dari Polsek Cempaka Putih ini meminta uang sejumlah 300 juta rupiah untuk terkait dengan kasus yang menjerat Amar Zoni pada beberapa waktu yang lalu. Dan nantinya juga sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Amar Zoni. Nantinya kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana dari akhir dari perjalanan terkait dengan sidang yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Dan nantinya kita juga akan saksikan secara bersama nantinya terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi yang nantinya akan dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dari Amar Zoni terkait dengan sidang yang akan berlangsung pada pekan depan. Priska. Baik, terima kasih Salam Pulungan bersama juru kamera Rama Romadona melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral di media sosial, 3 remaja perempuan mengantarkan wanita lansia di depan swalayan di Medan, Sumatera Utara diduga untuk mengemis. Aksi ini pun mengundang perhatian masyarakat. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan 3 orang remaja perempuan membopong seorang lansia wanita dari sepeda motor dan meletakkannya di depan sebuah minimarket. Diduga nenek tersebut didudukan di depan minimarket di kawasan Jalan Komodor Lautio Sudarso, simpang kantor Kecamatan Medan Labuan Kota Medan, Sumatera Utara, untuk mengemis. Nenek kesini siapa itu? Saudara nenek? Anak-anak itu? Bukan orang lain? Bukan. Ngantar ke sini memang untuk apa? Duduk di sini? Iya. Cuma bayar Nggak ada duit? Enggak, jangan libur dapat apa libur Salah seorang warga yang sering berbelanja di kawasan tersebut mengatakan melihat nenek tersebut sering duduk mengemis. Bahkan nenek tersebut beberapa kali jatuh pingsan karena tidak makan dan minum. Nah, kalau saya lihat ya, sering. Karena saya duduk di sini, jadi sejak hari, dari pagi sampai malam, nenek ini sering duduk di sini. Katanya sering pingsan juga karena nggak makan atau gimana gitu, Bang? Ya, karena kan ya, jadi nenek ini di sini tanpa ada makanan maupun minuman. Jadi nenek ini berharap dari orang-orang yang adalah yang berbayati, yang datang dari kemarin, terus memberikan makanan maupun uang. Warga sekitar berharap Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap dugaan eksploitasi orang dalam kasus sang nenek.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Priska dan selamat siang pemirsa. Aktivitas siang di kawasan MT Haryono ini dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang Anda saksikan kendaraan yang akan mengarah ke Cawang melalui jalur arteri dari arah Pancoran dan juga Kuningan dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian untuk aktivitas ruas tol dalam kota dari Cawang yang akan mengarah ke Semanggi sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Tentunya meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Pancoran dan juga mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan roda 4. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi aktivitas kendaraan di kawasan MT Haryono ini cukup ramai untuk ruas jalur arteri yang akan mengarah ke Pancoran. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga jarak aman serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga banyaknya aktivitas kendaraan yang keluar masuk pada pusat-pusat perkantoran yang ada di wilayah MT Haryono ini. Tentunya untuk itu kami harapkan Anda untuk dapat berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian Priska, memang beberapa saat lalu sejak pagi tadi Ibu kota DKI Jakarta diguyur hujan deras. Tentunya juga ini menjadi perhatian, beberapa ruas jalan masih tergenang air, kemudian adanya jalan berlubang. Tentunya Anda untuk selalu berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda sehingga Anda terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan kembali ke rekan saya Priska di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang MT Haryono. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Perdagangan memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan 2026. Pemerintah akan melibatkan Polri, TNI hingga Badan Pangan Nasional untuk melakukan pengawasan harga pangan di lapangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi memastikan kestabilan harga pangan selama Ramadan 2026, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam hingga cabai rawit di pasaran. Mendak menekankan soal pengawasan harga pangan turut melibatkan kepolisian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional hingga pemerintah daerah. Mendak juga mengakui bahwa rata-rata harga nasional minyak kita saat ini masih berada di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak goreng subsidi tersebut menyentuh angka Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter. Kemarin kita udah kumpulin pelaku usaha memastikan pasokan ada tidak. Ya pertama itu kan. Dan mereka menyampaikan pasokan semua ada, tidak ada masalah ya. Terus distribusinya, saya minta yang pasar-pasar yang tadi harganya agak tinggi itu distribusinya harus benar-benar diperhatikan. Dan kita sudah sepakat dan masing-masing kementerian kan juga ada satgasnya ya. Jadi kita itu kerja bareng-bareng bersama-sama, tidak hanya sendiri dengan Bappenas, dengan Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain, pemerintah daerah, Polri, Satgas Pangan, kita bareng-bareng. Mendak menekankan bahwa penyaluran minyak kita melalui BUMN Pangan masih memerlukan waktu untuk mencapai target maksimal. Saat ini, volume penyaluran DMO minyak kita baru menyentuh angka 30% dari target minimal yang ditetapkan sebesar 35%.